Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Siang, Ibu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, Iya, Bu. untuk ketua kelasnya bisa dipimpin untuk berdoa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, itu tadi. Baiklah, kita awali kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan berdoa tadi. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Ira, Hadir, Bu. Mutiara, Hadir, Bu. Ani, Hadir, Bu. Lia, Hadir, Bu. Tina, Hadir, Bu. Ija, hadir Bu. Baik, alhamdulillah semuanya masuk ya pada pembelajaran hari ini. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Nah, tujuan dari pembelajaran kita, bentar ya. Iya, Bu. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan mengenai pengertian dari teks fabel. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasikan ciri-ciri fabel. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasikan ciri-ciri teks fabel. Yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasikan informasi dari teks fabel. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu menceritakan kembali isi di dalam teks fabel tersebut. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya di sini Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat mengenai materi kita pada pertemuan sebelumnya? Iya, silakan Mbak Mutiara. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang teks deskripsi, Ya. di mana teks deskripsi ini sebuah teks yang menggambarkan atau mendeskripsikan mengenai tempat, peristiwa, dan objek benda mati yang dijelaskan secara rinci dan detail. Ya, bagus sekali persepsi yang sudah disampaikan Mbak Mutiara tadi, bahwa teks deskripsi adalah sebuah teks yang menggambarkan atau mengidentifikasikan mengenai tempat, makanan, minuman, maupun objek benda mati lainnya. Nah, siapa lagi yang bisa menyampaikan persepsinya pada pertemuan sebelumnya? Saya Mbak Mutiara. Ya, silakan Mbak Lia. Jadi selain pada pertemuan sebelumnya juga membahas mengenai ciri-ciri teks deskripsi, jenis-jenis teks deskripsi, struktur teks deskripsi yang terdiri dari identifikasi, deskripsi bagian dan pembentuk. Selain itu, kita juga mempelajari mengenai kaidah-kaidah pembahasan teks deskripsi. Ya, bagus sekali jawaban dari Mbak Lia. Terima kasih ya Mbak Lia. Sama, Bu. Nah, itu
sebelumnya. Nah, pada pembelajaran kali ini, di sini kita akan mempelajari mengenai teks tabel. Nah, pasti kalian gak asing dong apa itu teks tabel. Dan pasti kalian sering mendengarkan teks tabel itu seperti apa. Siapa yang tahu mengenai teks tabel itu seperti apa? Saya Bu, Ya, silakan Mbak Anis. teks tabel itu berisi tentang cerita-cerita seperti hewan Bu, Ya. seperti cerita si kancil dan kebaya dan lain-lain. Ya, bagus sekali. Jadi jawaban dari Mbak Anis tadi itu udah betul bahwa teks tabel adalah sebuah teks atau cerita dongeng yang berkaitan yang menceritakan tentang hewan atau binatang. Nah, di mana hewan atau binatang tersebut itu pada saat diceritakan itu maksudnya itu hampir sama seperti manusia. Selain itu juga bisa berpikir dan bisa merasakan sebuah perasaan yang dirasakan oleh hewan tersebut. Nah, siapa lagi yang bisa menambahkan jawaban dari Mbak Anis? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, akan Ibu lanjutkan ya. Di sini Ibu pada pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskannya mengenai materi teks tabel itu melalui PPT yang ditayangkan ya sebentar. Kita nanti akan mempelajari banyak hal mengenai teks tabel, unsur, jenis-jenis dan ciri-cirinya. Apakah PPT itu sudah kelihatan? Sudah Bu. Nah, Terlalu besar Bu. bentar ya. Sudah, ya. Jadi di sini materi kita pada hari ini yaitu mengenai teks tabel pada materi kelas 8 semester genap. Nah, ini tadi udah ditanyakan ya, kenapa kalian membaca cerita tentang hewan? Sudah Bu. Ya, lanjut. Nah, di dalam contoh-contoh teks tabel ini ada contoh-contoh apa saja? Jadi di dalam contoh-contoh teks tabel itu yang apa yang sudah kalian ketahui melalui tayangan PPT ini bahwa itulah contoh-contoh teks tabel. Nah, sekarang Ibu lanjutkan ya. Ya Bu. Nah, di sini ada definisi teks tabel, di mana tabel adalah suatu cerita yang menampilkan hewan-hewan sebagai tokoh utama. Dalam cerita fabel, hewan memiliki perasaan, berbicara, berpikir, bersikap, dan memiliki emosi layaknya manusia pada umumnya. Dari definisi ini apakah sudah paham? Paham Bu. Sudah Ya. Bu. Lanjutkan ya. Bu. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri dari teks tabel. Nah, di dalam ciri-ciri teks tabel itu ada ciri apa saja? Ini sambil ditulis ya biar kalian nanti kalau belajar mudah. Yang kedua apa? Binatang yang baik, yang memiliki watak baik dan buruk. Yang
ketiga. Tokoh binatang tidak seperti manusia. Ya. Tokoh binatang berbicara seperti manusia. Yang keempat apa? Miliki rangkaian Rangkaian peristiwa ya. Rangkaian peristiwa. Yang kelima. Menggunakan alat alam. Contohnya seperti hutan, sungai, kolam, kali. Ya, betul sekali. Dan sudah habis kayaknya. Nah, dari kelima ciri-ciri tabel ini, apakah kalian sudah bisa memahami bahwa ciri-ciri tabel itu seperti apa? Bisa. Kalau gitu ibu lanjutkan lagi ya ke ciri-ciri tabel. Nah, di sini terdapat jenis-jenis tabel. Dari jenis-jenis tabel ini ada 3 jenis. Yang pertama jenis tabel menurut waktu kemunculannya. Waktu kemunculannya. Ya, yang pertama Ada apa? tabel klasik. Ya, tabel klasik dan tabel Modern. Yang jenis tabel kedua itu tapi sebelum kita ibu lanjut ke jenis tabel yang kedua, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tabel klasik dan apa itu tabel modern. Iya, Bu. Jadi tabel klasik adalah jenis tabel yang telah ada sejak zaman dahulu, tetapi tidak ketahui persis waktu munculnya. Tabel klasik diwariskan secara turun-temurun lewat sarana lisan, sedangkan tabel modern merupakan cerita yang muncul dalam waktu relatif mana yang sengaja ditulis oleh pengarang sebagai ekspresi kesaksaan. Nah, dari jenis tabel yang pertama, apakah sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Kita lanjut ya. Ya, Jadi Bu. untuk jenis tabel yang kedua yaitu jenis tabel menurut kata dan latar. Latar dan latar. Ada tabel apa aja itu? Tabel alami Ya, betul sekali. Tabel alami dan tabel adaptasi. Apakah kalian mengetahui tabel alami itu seperti apa? Tabel adaptasi itu seperti apa? Tabel alami adalah jenis tabel yang menggunakan tokoh binatang dan alam sebagai atasnya. Contohnya kura-kura diberi warna tambah. Ya, betul sekali. Terus kalau tabel adaptasi itu apa? Tabel adaptasi adalah jenis tabel yang
Ini fabel yang ketiga. Fabel jangan koda. Aku itu spidolnya. Habis lagi ya. Ini mungkin Bu. Habis dua-duanya. Jalan Tiga ya. Ini fabel. Habis menurut letaknya. Nah ini bisa. Fabel menurut letaknya. Ada fabel dengan koda dan fabel tanpa koda. Ya, bagus sekali. Tanpa koda. Nah, di dalam fabel dengan koda adalah bahwa koda adalah bagian terakhir dari di dalam teks cerita fabel yang berisikan pesan-pesan moral atau aman, atau yang bisa kita sebut itu sebagai amanat yang terdapat di dalam isi cerita fabel itu sendiri. Fabel dengan koda adalah jenis fabel yang memunculkan koda atau amanat secara tersurat di akhir cerita. Sedangkan fabel tanpa koda yaitu jenis fabel yang tidak memunculkan koda secara tersurat di akhir cerita. Koda pada jenis fabel ini biasanya tertuang secara eksplisit atau tersirat dalam keseluruhan cerita. Dari sini apakah bisa dipahami? Bisa Bu. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu di sini ada langkah-langkah menceritakan kembali isi fabel. Nah, di sini ada berapa langkah? 5. Sekali. Langkah yang pertama apa Mbak Ira? Membaca secara keseluruhan isi cerita fabel. Ya. Terus langkah yang kedua? Mencatat tokoh dan penokohan dalam cerita. Yang ketiga mencatat latar atau setting cerita. Yang Yang keempat? keempat mencatat alur cerita. Dan yang kelima mencatat gagasan pokok cerita. Ya, betul sekali. Dari langkah-langkah menceritakan kembali isi teks fabel ini, apakah kalian bisa memahami langkah-langkahnya? Bisa Bu. Ya, Bisa. Nah, itu tadi penjelasan materi yang dapat Ibu jelaskan kepada kalian. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya Bu. Ya, silakan Mbak Vina. Dalam kaidah-kaidah kebahasaan teks fabel terdapat kata kerja transitif dan kata kerja aktif instantif. Nah, dari dua kata kerja tersebut contohnya seperti apa ya Bu? Ya, bagus sekali pertanyaan dari Mbak Vina. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Vina. Ya Bu. Jadi contoh kata kerja aktif transitif adalah seperti kata memegang, mengangkat, memikul, mengendarai, mendorong, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh dari kata kerja aktif intransitif itu seperti kata diam, merenung, berpikir, dan masih banyak lagi contohnya. Mungkin itu yang bisa Ibu jawab dari pertanyaannya Mbak Vina. Apakah bisa dipahami? Bisa, terima kasih Bu. Alhamdulillah, ya sama-sama. Untuk anak-anak yang lainnya, apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Sebentar Bu. Ya. Mungkin belum ada ya Bu dari kita. Iya. Belum ada Bu. Kita belum ada pertanyaan lagi. Di sini Ibu ingin memutarkan salah satu video dari teks fabel. Dari teks fabel yang berjudul Anjing yang Cerdik. Kisah kancil yang cerdik. Sambil ditulis ya. Ya, hutan sedang sunyi sepi karena pasbatnya. Di kesunyian hutan terlihat sosok makhluk yang lebih dikenal dengan sebutan si kancil. Rupanya ia merasa kebingungan yang karena perjalanannya.
Rupanya, Kancil salah duga. Kesunyian hutan bukan berarti tanpa penghuni. Ita begitu kaget ketika suara mendesis dari atas pohon menghampirinya. Dari atas pohon muncul seekor ular yang cukup besar berusaha memaksa dirinya berlari ketakutan. Melihat sang ular mengejar, si Kancil semakin mempercepat larinya agar segera jauh dari ular tersebut. Kancil berlari dengan kecepatan yang tidak biasanya. Tubuhnya yang panjang itu meluncur mengikuti arah langkah si Kancil pergi. Pada saat yang bersamaan, tampak si Raja Rimba melintas dari tepi hutan dan diri. Barangkali keributan yang terjadi dari arah depan dapat membahayakan dirinya. Ia menajamkan seluruh hidupnya, berusaha memperkirakan apa yang terjadi. Sementara itu, Kancil berusaha berlari lebih cepat, namun belum menyadari apa yang ada di depan dirinya. Ketika jarak semakin dekat, si Kancil terkejut melihat bahaya lain juga menghadang pelariannya. Secara refleks, Kancil berusaha menahan pelariannya, dan secara cepat pula ia berusaha berbelok arah, namun terlambat. Jarak sang harimau terlampau dekatnya dan bisa yang sama-sama ganasnya. Ia merasa amat sulit sekali bisa lepas dari keduanya, walaupun harus berlari dengan kencang. Kancil menemukan cara yang menurutnya langkah yang bersifat untung-untungan, tetapi hal itu masih lebih baik daripada menyerah begitu saja untuk dilarang mereka. Kancil dapatkan semangat mengenai bagian tubuhnya. Rupanya usaha Kancil tidak sia-sia. Keduanya berebut menyusulnya dan di dalam semak-semak mereka bertarung sengit. Kancil segera keluar menyelamatkan diri, menjauh dari kedua hewan buas yang hampir menyudahi hidupnya. Itulah akhir cerita dari kisah Kancil yang cerdik. Jangan lupa subscribe. Nah, itu tadi sebuah teks fabel yang berjudul Si Kancil yang Cerdik. Nah, sebelum kalian menjawabnya mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik yang ada di dalam video tadi, nanti cara kalian untuk menjawab unsur intrinsiknya, ibu akan buat seperti permainan ya. Ya, Bu. Kita nyanyi lagu yang kalian bisa ya. Terus itu di sini ada ibu kan ini udah bawa spidol. Nah ini nanti geser-geser, kalau ibu bilang stop itu berarti kalian menjawab pertanyaan dari ibu. Baik, Bu. Ya siap? Siap. Mau nyanyi lagu apa? Tidak bunyi ya. Oh apa? Campur atau apa? Cita-cita aja ya. Yuk, ayo Mbak Ira. Cinta di ya baca. Jadi di dalam video tadi yang sudah Mbak Ira tonton itu unsur intrinsiknya yang Mbak Ira ketahui itu apa aja yang sudah ada dalam video? Temanya itu tentang kisah kancil yang cerdik. Ya. Untuk tokohnya itu ada kancil, ular, dan buaya. Dan untuk si kancil ini memiliki watak yang cerdik, sedangkan ular ini serakah. Iya. Kemudian alurnya alur maju dan latar waktunya itu pagi yang cerah. Untuk latar tempatnya itu bukan
dan amanatnya itu jadi orang cerdik itu sangat bermanfaat, tapi gunakanlah kecerdikanmu itu untuk kebaikan. Jadi jangan sakiti orang lain karena bisa merugikan diri sendiri. Ya, betul sekali apa yang sudah dikatakan Mbak Ica tadi mengenai pemahamannya Mbak Ica setelah menonton video dongeng tadi. Sekarang kita lanjutkan ya permainannya. Ya, Bu. Pertanyaannya tentang unsur ekstrinsik. Mbak Ica kesana ya. Mainannya apa, Bapak? Pelangi. Ya, pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah putih hitam di langit. Ya, Mbak Anis. Jadi di dalam video tadi yang sudah Mbak Anis tonton, itu unsur eksplisitnya ada apa aja? Yang saya lihat Ibu di sana ada unsur ekstrinsik hubungan sosial. Jadi dalam sini bahwa tidak ada hubungan yang baik antara kancil dengan ular maupun harimau. Malah mereka menjadikan kancil itu sebagai makanan yang akan mereka santap seperti itu, Bu. Jadi hubungannya tidak baik, hubungan sosial. Ya, betul sekali jawaban dari Mbak Anis. Setelah Mbak Anis mengenai video tadi pemahamannya cukup bagus sekali. Nah, kita beri tepuk tangan dulu bagi Mbak Ica. Nah, selanjutnya permainannya udah selesai ya. Selanjutnya di sini Ibu punya sebuah LKPD. LKPD itu apa, Bu? Lembar kerja statistik. Ya, jadi LKPD itu adalah lembar kerja statistik. Nah, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi sebuah kelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, untuk kelompok 1 itu ada Mbak Ira, Mbak Mutiara, Mbak Anis. Sedangkan untuk kelompok 2 Mbak Ica, Mbak Vina, sama Mbak Lia ya. Baik, Bu. Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Nah, di sini di dalam KPD-nya, di sini Ibu akan menjelaskan. Nah, di dalam KPD ini ada sebuah teks fabel yang sudah Ibu bagikan kepada kalian. Saya kelihatan, Bu. Ya, maaf ya. Nah, di sini Nanti dibagi loh. ya tadi dibagi kan. Ya, Bu. Nah, di sini ada teks fabel yang berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia. Ya. Nah, lalu tugas kalian itu mengidentifikasikan unsur-unsur di dalam cerita teks fabel tadi itu dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Untuk waktu diskusinya Ibu kasih 15 menit. Apakah sudah cukup? Ya, Ibu bagi dulu ya. Tadi judulnya apa? Kupu-kupu yang berhati mulia. Oh, saya kira kupu malah. Jangan jadi Penemu itu. Ayo, Ibu bagi ya. Maaf ya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Apakah kalian sudah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Masih membaca, Bu. Iya. Bu, anu apa aja? Sudah pahami? Bisa, Bu. Ya. Ibu mau tanya, Bu. Ya, sebentar ya. Ya, Bu. Ini tadi gimana? Gimana ya, Bu? Oh, yang di sini, Pak.
Nanti kalau agak kesulitan atau nggak pahamnya bisa ditanyakan lagi ya ke Ibu. Ayo. Baik, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, untuk perwakilan dari kelompok 1 bisa mempresentasikan diskusinya. Ayo, siapa? Oh iya, kelompok 1. Sudah? Sudah, Bu. Ya, ya, silakan. Sama kelompok 2 sekalian aja. Nanti gantian gitu sebenarnya. Oke, silakan. Bu gak pakai sepatu. Masa perjalanan. Iya, maaf ya. Iya, nggak apa. Ibunya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara, perwakilan dari kelompok 1, mendapatkan tema si kancil yang cerdik. Tokohnya ada kancil, buaya, dan anjing. Perwatakan kancil baik, cerdik. Kemudian buaya itu bodoh, marah. Anjing jahat dan bodoh. Pada alurnya, alur maju. Latar waktunya pagi yang cerah. Latar tempat sungai hutan. Amanat. Jadi orang cerdik itu sangat bermanfaat, tapi gunakanlah kecerdikan itu untuk kebaikan. Jadi orang jangan suka menyakiti orang lain karena bisa merugikan diri sendiri. Kemudian analisis unsur ekstrinsik pada nilai moral, bijak dalam menyikapi suatu permasalahan. Kelebihannya menurut saya buku ini bisa dibaca untuk anak-anak seusia 3 tahun sampai 5 tahun sampai pada saat mereka menjelang tidur. Selain itu, anak-anak usia 5 tahun ke atas bisa membacanya saat mereka belajar membaca karena ceritanya yang tidak terlalu panjang serta memiliki desain yang menarik. Buku ini juga dilengkapi dengan teks bahasa Inggris. Anak-anak bisa sekaligus mengenal kosakata bahasa. Kemudian kekurangan pada buku ini, pada teks ini kurang menarik dari teks yang lain karena di sini ada kalimat dasar anjing bodoh, sedangkan cerita yang baik untuk anak-anak tidak menggunakan bahasa yang kasar karena takutnya pada anak-anak mengikuti perkataan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang berjudul Kupu-Kupu Berhati Mulia. Untuk unsur instruksinya itu tokohnya ada semua dari buku. Perwatakannya sombong dan suka menolong. Latar belakangnya taman, alurnya alur maju. Sudut pandangnya orang ketiga, temanya moral, amanatnya jangan sombong dan saling mengejek karena kita masih membutuhkan orang lain. Hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita di atas adalah tidak boleh bersikap sombong dan merendahkan orang lain ketika harus hidup saling membantu dan peduli terhadap orang lain. Untuk unsur ekstrinsiknya ini ada nilai moral, nilai-nilai yang punya masalah kesusilaan, masalah budi yang erat kaitannya dengan manusia dan makhluk-makhluk lain ciptaan Tuhan. Dan untuk nilai pendidikannya mengajarkan kepada anak-anak untuk menumbuhkan rasa tolong menolong kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan dan berterima kasih kepada seseorang yang sudah menolong kita. Dan untuk nilai sosialnya itu awal hubungannya menjadi tidak baik
itu menurut Ibu itu hasilnya sudah bagus sekali. Nah, itu tadi kegiatan diskusi kita pada hari ini. Nah, selanjutnya sebelum Ibu menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, di sini Ibu ingin meminta kepada salah satu dari kalian untuk menyampaikan hasil refleksi mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang ingin menyampaikannya? Ya, silakan Mbak Tia. Jadi teks fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang sebagai tokoh utamanya. Tokoh binatang tersebut berperan layaknya manusia, mereka dapat berpikir, berbicara, bersikap, emosi, dan berinteraksi layaknya manusia pada umumnya. Mungkin itu aja Bu yang bisa saya tangkap dari dalam materi tadi. Ya, terima kasih Mbak Tia. Jawab apa